Halo Sobat Film, selamat datang di Plot Zone. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Kraven the Hunter. Film ini bercerita tentang kisah seorang pembunuh legendaris dan salah satu musuh besar Spider-Man di dalam komiknya. Yang pastinya bakalan tersaji adegan-adegan keren dan seru untuk ditonton. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai alur cerita filmnya. Your father is coming to pick you up. Film dimulai dengan memperlihatkan dua orang bersaudara yang dimana sang kakak bernama Sergei dan adiknya yang bernama Dmitri yang baru saja dijemput oleh ayahnya yang bernama Nikolai. Di sini, Nikolai memberitahu mereka bahwa ibu mereka telah tewas bunuh diri di salah satu rumah sakit jiwa karena selama ini ibunya telah mengalami depresi yang amat berat. Your mother is dead. She took on life. It was her choice. Alih-alih membawa mereka ke pemakaman, Nikolai justru lebih memilih membawa mereka untuk berburu. Karena menurutnya, orang yang bunuh diri adalah orang yang lemah dan tak pantas mendapatkan penghormatan. If you take on life, you do not get honor of funeral. Sementara itu, di Ghana Utara, diperlihatkan seorang gadis yang bernama Calypso yang sedang memainkan kartu tarot milik neneknya. Neneknya sendiri adalah seorang anak IndiHome. Indigo maksudnya, yang dapat meramal masa depan lewat kartu tarot. Lalu kemudian, neneknya menyuruh Calypso untuk memilih 3 buah kartu. Setelah melihat kartu-kartu yang telah dipilih Calypso, neneknya pun meramal kalau sebentar lagi Calypso akan mengalami hal yang tak terduga. Lalu, neneknya pun memberikan botol kecil berisi ramuan turun-temurun keluarga mereka kepada Calypso, yang dimana ramuan itu mengandung sihir yang sangat kuat dan bisa menyembuhkan semua penyakit. The time is coming soon. Di sisi lain, Nikolai dan anak-anaknya ternyata datang ke Ghana Utara. Nikolai berhasil menembak salah satu rusa di sana. Lalu Nikolai pun memanggil Sergei untuk mendekati bangkai rusa itu. Nikolai memberitahu Sergei untuk tak boleh takut dan harus berani jika ingin menjadi pemburu. Yang dimana cepat atau lambat, makhluk yang lemah akan bernasib sama seperti rusa ini. Di antara dua adik kakak ini, Sergei seorang yang pemberani, sementara Dmitri terlihat jelas dia adalah seorang penakut. Maksud dari Nikolai datang ke sana adalah untuk memburu seekor singa yang bernama Zar. Diketahui, singa Zar ini merupakan singa legenda karena sudah memakan ribuan korban jiwa. Nikolai yang berambisi memburu singa ini dengan beranggapan bahwa pemburuan ini akan membuat kedua anaknya menjadi tangguh dan pemberani. Singkat cerita, Nikolai dan rombongannya kembali bergerak untuk mencari singa Zar. Sementara Sergei dan Dmitri yang tertinggal dari rombongan tiba-tiba bertemu dengan sosok singa yang dicari-cari, yaitu singa Zar. Sergei mencoba mengangkat senjatanya dan menyuruh Dmitri untuk bersembunyi di belakangnya. Anehnya, di saat Sergei menatap singa itu malah bersikap tenang dan tak menyerang mereka. Tapi tiba-tiba, Nikolai menembak singa itu dari belakang. Alhasil, singa Zar langsung mengamuk dan menyerang Sergei. Meskipun sudah tertembak beberapa kali, tapi singa itu masih kuat dan masih bisa pergi sambil membawa tubuh Sergei. Di tempat lain, Calypso sedang menemani orang tuanya memotret jerapah di alam terbuka. Tiba-tiba Calypso seperti mendapatkan firasat untuk berjalan menuju semak-semak. Sesampainya di sana, Calypso melihat singa Zar yang meninggalkan tubuh Sergei yang sudah tak berdaya. Saat hendak pergi, tetesan darah singa Zar sempat mengenai luka di dada Sergei. Tanpa pikir panjang, Calypso langsung mendekat ke Sergei dan memberikan ramuan dari neneknya untuk menyelamatkan nyawa Sergei. Dan kemudian dia berteriak meminta bala bantuan. Calypso juga sempat menyelipkan kartu tarot bergambar singa sebelum Sergei dibawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, para dokter di sana pun panik karena detak jantung Sergei sudah tidak ada dan dia pun dianggap sudah tewas. Namun ajaibnya, 3 menit kemudian, Sergei pun hidup kembali. Beberapa hari kemudian, setelah sadar dari kondisi kritis, Sergei terus memandangi kartu tarot bergambar singa yang ditinggalkan untuknya. Lalu dokter pun memberitahu bahwa kartu itu ditinggalkan oleh orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Dokter kemudian berkata, dengan luka separah ini, seharusnya Sergei sudah tewas. Singkat cerita, Dmitri dan Nikolai pun datang menjenguknya. Bukannya mengkhawatirkan kondisi anaknya, Nikolai malah marah dan menyalahkan Sergei yang tidak langsung menembak singa Zar saat berada di hadapannya. Kemudian Nikolai pun membawa Sergei pulang meski kondisinya belum stabil. I am here to take him home. He will be leaving with me. Sesampainya di rumah, Sergei menemukan surat yang ditinggalkan oleh ibunya. Di dalam surat itu, ibunya meminta Sergei untuk tidak menjadi seperti ayahnya, yang dimana ayahnya adalah seorang penjahat dan bandar narkoba kelas kakap. Tak lama kemudian, Nikolai memanggil Sergei dan memarahi Sergei yang hampir membuat adiknya terbunuh. Karena Sergei yang dinilai lemah seperti ibunya, Nikolai pun berkata
bahwa Sergei harus tetap tinggal di Rusia dan mempersiapkan diri untuk meneruskan bisnis haram miliknya. Almost got your brother killed. Are you weak like your mother? One day, you will be in charge. Sementara Dmitri yang penakut akan dikirim ke New York untuk melanjutkan sekolah. Lalu Nikolai pun memperlihatkan kepala singa Tsar yang sudah terpajang di dinding. Ternyata Nikolai berhasil membunuh singa itu. Come here. You never have to be afraid again. Sergei yang tak ingin menjadi seperti ayahnya, dia pun memberontak dan akan pergi dari rumah. Di saat dia sedang mengamasi barang-barangnya, tak sengaja dia menemukan sebuah botol kecil yang terjatuh dari bajunya. Sergei pun akhirnya sadar kalau seseorang yang menyelamatkannya pasti telah memberikan ramuan ini kepadanya. Pada malam harinya, saat Sergei akan kabur dengan memanjat atap rumahnya, tiba-tiba dia tergelincir dan terjatuh. Namun anehnya, tubuh Sergei mendadak memiliki refleks yang bagus, sehingga dia dapat mendarat dengan selamat. Dmitri kemudian muncul menghadangnya dan meminta Sergei untuk tidak meninggalkannya sendirian. Namun Sergei tak bisa mengajaknya karena dia tak ingin Dmitri putus sekolah. Kemudian Sergei pun berjanji dia akan datang menemui Dmitri di setiap hari ulang tahunnya. Lalu Sergei pun akhirnya pergi. Singkat cerita, Sergei pun sampai di padang rumput yang luas. Di situ dia melihat kawanan banteng yang sedang berlari ke arahnya. Anehnya, tak satu pun banteng yang menabraknya. Ternyata ada satu banteng yang berhenti tepat di hadapannya. Seakan-akan banteng itu melindungi Sergei dari banteng-banteng lainnya. Setelah semua banteng itu pergi, Sergei pun akhirnya melanjutkan perjalanan dan sampailah dia di suatu rumah hutan peninggalan ibunya, yang dimana Sergei berencana akan tinggal di tempat ini. Keesokan harinya, Sergei mulai menyadari kekuatan yang dia miliki, yaitu bisa bergerak dengan cepat hingga bisa melihat dari jarak yang sangat jauh. Mirip-mirip lah ya seperti Tarzan. Pada suatu hari, Sergei melihat pemburuan ilegal yang mengincar tanduk banteng. Setelah dia dekati, Sergei pun marah karena melihat mayat-mayat banteng tanpa tanduk dibiarkan tergeletak begitu saja. Tiba-tiba dua orang pemburu menghampirinya dan menyuruh Sergei untuk pergi. Sergei yang sedang emosi langsung menyerang dan membunuh pemburu itu dengan brutal. Sejak saat itu, Sergei memutuskan akan memburu para pemburu ilegal dan orang-orang jahat di luar sana. Para koruptor juga dong Bang Sergei. Ada tuh negara yang banyak koruptornya. 16 tahun kemudian, Sergei yang sudah dewasa menyamar menjadi tahanan di sebuah penjara Rusia yang berada di kutub utara, yang dimana Sergei mentargetkan seorang narapidana pemimpin para mafia yang bernama Semyon Korny yang mengendalikan bisnis ilegal dari dalam penjara. Tanpa basa-basi, Sergei pun langsung membantai Semyon dan antek-anteknya. Setelah berhasil membunuh semuanya, Sergei pun dengan lincah memanjat atap penjara untuk kabur. Sergei pun berhasil menghindari tembakan para penjaga hingga pada akhirnya dia berhasil keluar dari penjara itu. Singkat cerita, Sergei berjalan menuju markasnya yang berada di dalam hutan. Tiba-tiba alarm ponselnya berbunyi, memberitahukan bahwa beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun Dmitri. Keesokan harinya, Sergei sedang menghadang rombongan pemburu tanduk banteng. Dengan susah payah, Sergei berusaha menghentikan para pemburu itu. Namun, ada satu mobil yang berhasil lolos. Dengan penglihatan supernya, Sergei berhasil melihat dan mengingat plat mobil yang kabur itu. Kemudian, pemburu yang sebelumnya berhasil kabur dari Sergei hendak melaporkan kejadian yang dia alami kepada bosnya. Namun tiba-tiba, secara mengejutkan, di hadapannya bukanlah bosnya, tetapi Sergei dengan santai duduk di kursi si bos. Ternyata si bos telah dibunuh duluan oleh Sergei. Dan kemudian dia menemukan buku yang berisi daftar nama mafia yang menjual hasil buruan ilegal, narkoba, dan senjata ilegal. Sergei pun berniat akan membunuh semua yang ada di dalam list itu, dimulai dengan pemburu yang saat ini berada di hadapannya. Di sisi lain, Calypso yang sudah dewasa kini menjadi seorang pengacara. Dia mendapat kabar kalau sahabatnya telah dibunuh oleh anak buah Semyon Korny. She was a mentor. We all know who did this. This system's broken. Saat menghadiri pemakaman sahabatnya itu, tiba-tiba Sergei datang menemuinya untuk mengembalikan kartu tarot miliknya. I'm sorry about your friend. Shit. Calypso, I think this belongs to you. Dan Sergei pun berterima kasih karena dulu Calypso telah menyelamatkan hidupnya. Calypso pun kaget karena Sergei berhasil menemukannya. How do you find me? Lalu Sergei pun berkata kalau dia sangatlah ahli dalam memburu orang.
Sebagai ucapan terima kasihnya, Sergei memberitahu kalau dia sudah membunuh Semyon beserta anak buahnya di penjara Kutub Utara. Pada malam harinya, Calypso pun melihat berita tewasnya Semyon dan beberapa kriminal lainnya. Media pun menyebut orang yang melakukan aksi ini dengan julukan sang pemburu. Di keesokan harinya, Sergei kembali menemui Calypso. Dia pun menunjukkan buku daftar nama-nama gembong kriminal. Sergei tahu kalau Calypso yang seorang pengacara pasti memiliki banyak koneksi, termasuk para kriminal itu. Sergei pun mengajak Calypso untuk bekerja sama, membantai para kriminal itu. Mendengar hal ini, Calypso tidak langsung setuju, dan dia akan memikirkannya lebih dulu. Dan Calypso pun berkata bahwa apa yang sedang dilakukan oleh Sergei ini bisa membahayakan orang-orang terdekatnya. Di tempat lain, diperlihatkan seorang pemimpin mafia kriminal bernama Alexei yang memiliki nama julukan yaitu Rhino. Di sini, asistennya bernama Bart memberitahu kalau Semyon telah terbunuh. Semyon Chorny was killed in his prison cell. Dia pun berkata bahwa cepat atau lambat orang yang membunuh Semyon pasti akan datang mengincar mereka. Rhino pun kemudian mengajak Bart untuk menemui 3 orang anak buah Semyon yang masih hidup. Singkat cerita, Rhino pun akhirnya berhadapan dengan 3 orang anak buah Semyon. Rhino berkata kalau dia akan mengambil alih semua bisnis Semyon dan menyuruh mereka untuk menjadi anak buahnya. Tetapi mereka bertiga malah meremehkan Rhino. Kemudian Rhino pun mencabut selang obat yang menempel pada perutnya. Tapi tiba-tiba salah satu anak buah Semyon lalu menembaknya. Namun itu semua sia-sia. Tubuh Rhino berubah keras seperti badak dan anti peluru. Tiba-tiba dari kejauhan, seorang sniper utusan Rhino membunuh salah satu anggota Semyon. Kini anggota Semyon tersisa 2 orang. Mereka yang ketakutan akhirnya saling bunuh untuk menyelamatkan nyawanya dan bersedia menjadi anak buah Rhino. Orang itu bernama Kadir. Pada malam harinya, Kadir diundang oleh Nikolai ke klub milik Dimitri. Di sini Nikolai mengajak Kadir untuk bekerja sama mengelola bisnis peninggalan Semyon. Namun tiba-tiba, sekelompok anak buah Rhino menembaki tempat itu. Nikolai menggunakan tubuh Kadir sebagai tameng, sedangkan Dimitri yang ketakutan bersembunyi di bawah piano. Pada akhirnya, Nikolai dan anak buahnya berhasil membunuh semua anak buah Rhino. Melihat Dimitri yang hanya bisa bersembunyi, Nikolai pun memarahinya karena menjadi seorang yang pengecut. I need fighters, not coward. Di sisi lain, Bart melaporkan kalau mereka gagal membunuh Nikolai. Namun Rhino tak terkejut. Dia memang menganggap Nikolai cukup tangguh dan tak akan mudah dikalahkan. All of our guys are dead. Nikolai is a tough old bear. Lalu kemudian Bart memberitahu kalau dia menemukan sebuah flash disk yang terselip di pintu rumahnya. Yang ternyata isi dari flash disk itu adalah video rekaman di penjara Rusia yang memperlihatkan aksi dari Sergei alias Kraven yang disebut-sebut sebagai sang pemburu. Sergei is the hunter? Lalu kemudian, Rhino menyuruh Bart untuk menyampaikan informasi ini kepada seorang pembunuh bernama Foreigner yang selama ini terobsesi dengan Kraven karena ingin balas dendam. Scene pun berpindah kembali di penjara Rusia dan benar saja, Foreigner tengah berada di sana dan tengah menyelidiki siapa orang yang telah membunuh Semyon. Foreigner ini memiliki kekuatan untuk membuat musuhnya tak bisa bergerak selama 3 detik setelah melihat matanya. Di sisi lain, Sergei menemui Dimitri karena hari ini adalah hari ulang tahun Dimitri, yang kemudian mereka pun makan malam di klub miliknya. Lalu Dimitri pun berkata kalau dia ingin menjadi kuat dan tak kenal takut agar dirinya tak diremehkan lagi. Namun Sergei meminta Dimitri untuk menjadi dirinya sendiri dan tak ingin Dimitri mengikuti jejak ayah mereka. Tiba-tiba Nikolai datang menemui mereka dan mereka pun akhirnya merayakan ulang tahun Dimitri bersama. Di sini Sergei kelihatan tak senang saat ayahnya datang. Saat Nikolai mengajak mereka bersulang, namun Sergei hanya diam saja. Kemudian, Dimitri yang mabuk berat diantar pulang ke apartemennya oleh Sergei. Di sini Dimitri berkata kalau dia tahu alasan Sergei selalu mengunjunginya saat hari ulang tahunnya, dikarenakan Sergei pasti merasa bersalah karena telah meninggalkannya dulu. Namun Dimitri sudah memaafkan Sergei dan berkata bahwa sekarang dia bisa menjaga dirinya sendiri. Di saat ingin tidur, Sergei tiba-tiba merasa gelisah karena mimpi buruk dan kemudian dia pun pergi dan pindah ke taman dan pada akhirnya dia pun tidur di sana. Di keesokan harinya, saat Sergei hendak kembali ke apartemen Dimitri, dia pun melihat kondisi kamar yang berantakan dan kemudian melihat Dimitri yang dibawa masuk ke dalam mobil van hitam. Dengan penglihatan supernya, Sergei pun melihat rokok orang yang menculik Dimitri. Dengan sigap, Sergei pun mengejar mobil van itu. Dan kemudian dia berusaha memecahkan kaca mobil, namun sayangnya mobil itu menggunakan kaca anti peluru sehingga sangat sulit untuk dipecahkan. Sergei yang melihat Dimitri pingsan di dalam mobil, dia pun mencoba masuk dengan menghancurkan pintu mobilnya. Namun sialnya, dia terjatuh.
hingga sampailah di sebuah dermaga. Para penculik pun memindahkan Dmitri ke sebuah helikopter. Sergei yang tak menyerah pun berhasil mengejar mereka. Lalu dia melemparkan jaring ke helikopter itu dan mencoba menahannya. Namun, usahanya gagal karena akhirnya dia terbentur pembatas yang ada di sana. Alhasil, Sergei pun gagal menyelamatkan adiknya. Sergei pun kemudian menemui Calypso untuk meminta bantuannya dengan melacak tempat persembunyian penculik Dmitri. What the hell, Sergei? Sergei pun memberitahu ciri-ciri penculik dan dia juga memberitahu kalau penculik itu menghisap rokok buatan Turki. Ada kemungkinan para penculik itu berasal dari Turki. Calypso pun berkata bahwa dia akan mencoba menghubungi informannya. I'm looking for a mercenary just ran a kidnapping hub in London. Singkat cerita, Sergei pun menemui Nikolai di rumahnya, yang dimana Nikolai memperlihatkan jari manis Dmitri yang sudah terpotong, yang dikirim oleh si penculik. Look what they did to him. Lalu si penculik pun meminta uang tebusan sebesar $20 juta dalam 2 hari. Jika tidak, mereka akan membunuh Dmitri. Mendengar hal itu, Sergei pun meminta Nikolai untuk membayar uang tebusan. Tetapi Nikolai menolak karena menurutnya, jika dia memberikan uang tebusan itu, artinya dia akan dianggap lemah. Lagi pula, mereka akan tetap membunuh Dmitri jika dia membayar tebusan itu. Nikolai malah menyalahkan Sergei yang tak pernah ada di sisi adiknya, yang dimana itu membuat adiknya menjadi lemah. Malam harinya, Calypso menemui informannya, dan dia pun akhirnya mendapatkan identitas penculik Dmitri, yang dimana orang yang menculik Dmitri bernama Omer. Dia adalah mantan tentara Turki, dan mereka bersembunyi di dalam biara kosong di wilayah Turki Utara. Setelah mendapatkan informasi itu, Calypso pun segera memberitahu Sergei. Hal yang tak diketahui Calypso adalah, ternyata informan tadi adalah orang suruhan Foreigner, yang dimana Foreigner dan Rhino lah dalang dibalik penculikan Dmitri. It's done. Setelah mendapat informasi si penculik dari Calypso, Sergei pun bergegas terbang menuju Turki. Singkat cerita, sesampainya di markas musuh, Sergei langsung melumpuhkan para penjaga di sana dengan menggunakan panah beracun. Akhirnya, dia pun bertemu dengan Omer dan langsung menanyakan di mana lokasi Dmitri. Drop me, and you'll never find your brother. Tiba-tiba ada orang yang bersembunyi di hutan lalu menembak bangunan itu dengan RPG yang membuat Sergei dan Omer pun terjatuh akibat ledakan itu. Sergei yang sadar bahwa dia dijebak akhirnya terus mendesak Omer. Pada akhirnya, Omer pun memberitahu siapa dalang dibalik penculikan ini, yang tak lain adalah Rhino. Sialnya, reruntuhan bangunan tiba-tiba jatuh dan menimpa Sergei. Who set me up? Who took my brother? Beberapa saat kemudian, Foreigner datang dan meneliti anak panah beracun milik Sergei. Sementara itu di tempat lain, Dmitri ternyata sedang berada di markas Rhino. Dmitri pun lalu bertanya kepada Rhino apakah ayahnya akan menebusnya atau tidak. Rhino pun menjawab bahwa Nikolai tak akan mau mengeluarkan uang untuk menyelamatkan orang lemah seperti dirinya. Lalu Rhino pun memberitahu bahwa tujuan utamanya menculik Dmitri adalah untuk menjebak Sergei. Dmitri yang bingung pun tak paham kenapa kakaknya bisa menjadi target mereka. They were there for your brother. Why would you ever want Sergei? Kemudian Rhino pun menunjukkan video Sergei. Setelah melihat hal itu, Dmitri pun syok saat mengetahui bahwa Sergei sebenarnya adalah sosok sang pemburu yang ditakuti itu. You think my brother Sergei is the hunter? Di sisi lain, Sergei ternyata berhasil selamat dan langsung mengabari Calypso kalau semua ini adalah jebakan. Sementara itu, Calypso yang sedang berada di kantornya melihat ada 5 orang mencurigakan masuk ke sana. Sergei pun menyuruh Calypso untuk pergi ke suatu tempat yang dimana dia akan menemuinya di sana. Di tempat lain, Rhino memberitahu Dmitri kalau mereka berdua memiliki kesamaan, yaitu sama-sama selalu diremehkan. Namun sekarang, tak ada lagi yang berani meremehkannya. Setelah Rhino pergi ke seorang dokter sekaligus ilmuwan yang bernama Miles Warren di New York, yang telah merubahnya menjadi manusia badak. Like a rhino. Kemudian Rhino mengajak Dmitri untuk bekerja sama mengambil alih bisnis ayahnya. Namun Dmitri menolak, meskipun selama ini dia diremehkan, tetapi dia tidak akan mengkhianati keluarganya. I want you to be my partner. I have been underestimated, but if you think I'm gonna betray my family, you're wrong. Mendengar hal itu, Rhino pun seketika marah dan hendak membunuh Dmitri. Namun Bart mencegahnya karena mereka masih membutuhkan Dmitri, sebab Sergei masih hidup. Tiba-tiba, Foreigner datang dan memberitahu Rhino bahwa dia sudah tahu di mana tempat persembunyian Sergei, dikarenakan tanaman beracun yang digunakan Sergei hanya tumbuh di wilayah Siberia. Foreigner pun yakin bahwa Sergei pasti ada di sana. Singkat cerita,
Sergei pun menemui Calypso di hutan Siberia dan membawanya ke markasnya. Di sini Calypso melihat beberapa ramuan tanaman dan berbagai macam senjata. Lalu Sergei pun bertanya mengenai ramuan yang waktu itu Calypso berikan kepadanya. Tell me about this. Calypso pun menjawab bahwa ramuan itu adalah peninggalan neneknya yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Yang dia sendiri juga tak tahu si ramuan itu karena neneknya sudah lebih dulu meninggal dan dia pun sudah tak memilikinya lagi. She said it would heal whoever drank it. She died not long after that trip, and I never saw her again. Tak disangka-sangka, ternyata Rhino dan anak buahnya telah sampai di Siberia dengan berbekal senjata khusus berupa anak panah beracun untuk membunuh Sergei. Rhino pun kemudian menyuruh Dmitri untuk menghubungi Sergei, yang dimana Rhino pun memberi pilihan kepada Sergei untuk bekerja sama mengambil alih semua bisnis ayahnya, atau Rhino akan membunuhnya. Namun, Sergei pun menolak dan lebih memilih untuk berperang melawan Rhino. Ketika akan berpencar memburu Sergei, tiba-tiba muncul macan tutul yang menyerang kawanan Rhino. Dmitri yang memanfaatkan situasi ini, diam-diam berhasil kabur ke dalam hutan. Di dalam hutan, Sergei menyerang satu persatu anak buah Rhino. Namun tak disangka, ternyata Rhino memiliki pesawat pengebom yang langsung mengebom hutan itu. Untungnya Sergei dengan lincah berhasil menghindar dari serangan bom itu. Namun sialnya, dia terkena panah beracun yang ditembakkan oleh Foreigner, yang seketika membuat dirinya berhalusinasi melihat banyak sekali laba-laba. Sergei yang mulai melemah karena racun, membuat Foreigner dengan mudah menghajarnya. Namun ketika ingin membunuh Sergei, tiba-tiba Foreigner tewas, terkena busur panah yang melesat dari kejauhan. Ternyata Calypso datang membantu Sergei. Honestly, I thought that would be harder. Di sini Calypso ternyata masih memiliki ramuan neneknya dan dengan cepat dia memberikan ramuan itu kepada Sergei. Alhasil, Sergei pun kembali terselamatkan. Don't make me regret this. Singkat cerita, Bart berhasil menangkap Dmitri dan mengabarkan bahwa Sergei telah tewas. Mendengar hal itu, Rhino pun kembali membawa Dmitri. Siapa tahu Nikolai mau menebus anaknya yang hanya tersisa satu orang. Di tengah jalan, tiba-tiba sekelompok banteng berlari ke arah mereka, lalu menghantam mobil rombongan Rhino. Lalu kemudian Sergei yang berhasil selamat datang ke medan pertempuran dan melihat Rhino yang telah berubah menjadi badak. Akhirnya pertarungan mereka pun dimulai. Gosh, you're really heavy. Sergei yang bertarung menggunakan pisau pun tak bisa menembus kulit keras milik Rhino. Sempat terdesak, namun Sergei melihat lubang di perut Rhino dan langsung menancapkan besi ke lubang itu. Hal itu pun membuat Rhino kesakitan. Sergei pun lalu mengikat Rhino dengan tali dan melemparkan ujung tali itu ke arah kawanan banteng. Akhirnya, Rhino pun tertarik dan terlindas oleh kawanan banteng tersebut hingga dirinya sekarat. Di sini terungkap fakta bahwa ternyata orang yang membocorkan informasi Sergei ke Rhino adalah Nikolai, alias ayahnya sendiri. Kemudian Dmitri pun datang dengan niat membunuh Rhino. Namun Sergei pun menghentikannya karena dia tak ingin adiknya menjadi pembunuh. Rhino pun akhirnya mati karena terluka parah. Beberapa bulan kemudian, Sergei mendatangi ayahnya yang sedang berburu di tengah hutan. How did you find me? Lalu Sergei pun bertanya, apakah benar Nikolai lah orang yang telah membongkar identitas miliknya? Nikolai pun tak membantah hal itu dan mengakuinya. Lalu Nikolai pun berkata, kalau semua itu dilakukan untuk menyingkirkan Rhino, meskipun Dmitri akan menjadi tumbalnya. Nikolai yakin bahwa Sergei akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Dmitri. Nikolai pun senang karena rencananya berjalan dengan lancar. Our empire is secure. Sergei, where are you going? Setelah mendengar hal itu, Sergei pun pergi. Namun tiba-tiba muncul beruang besar dan langsung menyerang Nikolai di sana. Sergei yang marah membiarkan beruang itu membunuh ayahnya. Bahkan Sergei sengaja mengambil peluru di senjata milik Nikolai. Di akhir film, Sergei kembali menemui Dmitri untuk merayakan hari ulang tahunnya. Dmitri pun bercerita bahwa dia telah menemui seorang dokter di New York yang telah merubahnya. Kini dirinya tak akan lagi diremehkan
Dan tiba-tiba dua orang anggota mafia datang melapor kepada Dimitri. Sergei pun terkejut mengetahui bahwa Dimitri telah meneruskan bisnis ayah mereka. Sergei pun berkata bahwa dia tak ingin Dimitri menjadi seperti ayah mereka. Namun Dimitri menjawab kalau Sergei adalah orang yang munafik karena dirinya sendiri sangat mirip seperti ayah mereka. Bahkan menurut Dimitri, Sergei lebih buruk karena telah membunuh ayah mereka. Dimitri kemudian pergi dan Sergei pun mengejarnya. Di sini Sergei terkejut melihat wajah Dimitri yang bisa berubah-ubah. Dimitri yang saat ini bisa merubah wujud sesukanya. I can be whoever I want to be. Ini bukanlah orang yang lemah lagi. Dia yang akan meneruskan bisnis ayahnya dan bahkan jauh lebih besar lagi. Dimitri pun berkata bahwa Nikolai ternyata telah menyiapkan satu hadiah untuk Sergei. Dad left you something. Sergei, you are more than my child. The greatest the world has ever known. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita film yang berjudul Kraven the Hunter. Adiknya udah dipesanin jangan jadi orang jahat, malah jadi bos mafia. Ada. Gimana menurut kalian film yang satu ini? Tulis di kolom komentar ya. Like jika suka dengan video ini, subscribe untuk alur cerita menarik lainnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton, terlebih yang menonton hingga akhir. Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai kalian. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya.